Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Fantara dengan NIM 22110110014. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 8 yang dimana membahas tentang pengertian mazhab, sejarah mazhab, dan macam-macam mazhab. Baik, tidak usah berlama-lama, marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama ialah pengertian mazhab. Mazhab menurut bahasa Arab ialah berasal dari sigoh masdar mimi, yaitu kata sifat, dan isi makam yang merupakan kata yang menunjukkan keterangan tempat dari kata fi'il mazi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi. Sedangkan menurut istilah ada dua tokoh yang menerangkan tentang pengertian mazhab. Yang pertama adalah menurut Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain. Dan yang kedua, menurut Abdul Hasan, mazhab adalah mengikuti ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah. Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok dasar atau pikiran yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah. Baik, di sini kita sudah tahu apa itu pengertian mazhab dan bagaimana sejarah mazhab. Mari kita cari tahu. Baik, sejarah mazhab ini terbagi menjadi 4 periode. Oke, yang pertama adalah periode Rasulullah, yang dimana pada masa ini mazhab ini hanyalah berupa suatu ijtihad atau pendapat para sahabat untuk memahami suatu masalah atau sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah pada zaman sahabat, yang dimana pada zaman ini Rasulullah sudah wafat. Maka dari itu para sahabat memiliki ijtihad sendiri berdasarkan pemahaman nas Al-Quran dan Sunnah. Misalnya pendapat Aisyah radhiyallahu an, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar. Seperti para sahabat melihat Rasulullah mengerjakan suatu tindakan, sebagian sahabat maknai itu sebuah ibadah, sedangkan sebagian yang lain maknai itu sebuah tindakan. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Pada masa atau pada periode ini, semakin banyak orang yang perdalam ilmu fikihnya atau mereka yang disebut dengan fuqaha. Pada masa inilah Imam Hanafi hidup, tepatnya pada saat Malik bin Marwan memerintah. Yang keempat, pada masa tabi'in. Di masa inilah ketiga imam besar pendiri dari 4 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali hidup. Imam Malik hidup pada masa yang bergejolak, yaitu pada masa dinasti Umayyah yang berada di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz, dan dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan Abu Abbas As-Safah. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang hidup di masa yang sama pada masa dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid yang menggantikan saudaranya, yaitu Musa al-Mahdi. Selanjutnya yaitu macam-macam mazhab. Menurut Muhammad Mustafa Imbabi, mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya ada 7 mazhab, yaitu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidiniyah, Imamiyah, dan Ibadiyah. Tetapi dari beberapa mazhab yang ada hingga sekarang, ada 4 mazhab yang terbesar pengikutnya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada 80 Hijriah di zaman dinasti Umayyah dan meninggal pada 150 Hijriah. Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran Al-Syaibi. Ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia banyak mengandalkan kias atau analogi dalam menentukan hukum. Adapun karya besar yang diciptakan oleh Imam Hanafi yaitu adalah Fiqh Akbar yang membahas tentang akidah, yaitu tentang Allah, Rasul, dan kehidupan saat di
akhirat. Lalu ada Al-Alim wal Mutam yang membahas tentang pendidikan. Adapun dasar yang digunakan oleh Imam Hanafi yaitu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Aqwalus Sahabat, Ijma', Qiyas, Istisan, dan Urf. Nah, mazhab Hanafi ini berkembang karena kegigihan murid-muridnya hingga menyebar luas hingga ke negara-negara Islam bagian timur. Dan sekarang mazhab Hanafi resmi digunakan di Mesir, Syria, dan Lebanon. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada 93 Hijriah di zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah atau pada masa Tabi'ut Tabi'in, dan meninggal pada 179 Hijriah. Beliau adalah imam penduduk Madinah dalam urusan fikih dan hadis. Dalam fatwa hukumnya, ia bersandar pada Al-Quran, kemudian kepada As-Sunnah. Beliau tetap mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada hadis ahad, karena beliau berpendirian pada penduduk Madinah itu mewarisi dari sahabat. Setelah As-Sunnah, Imam Malik kembali ke Qiyas. Salah satu karyanya yaitu Al-Muwatta yang berisi hadis dan fikih sekaligus. Di dalamnya dihimpun hadis-hadis bertema fikih. Adapun yang dijadikan pokok pegangan mazhab Maliki ialah Al-Quran, As-Sunnah, ada Ijma', Qiyas, fatwa sahabat, Maslah al-Mursal, Urf, Istishab, dan Ihtisan. Daerah yang menganut mazhab Maliki ini awalnya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Beliau lahir di Gaza, Palestina atau Syam tahun 150 Hijriah pada masa dinasti Abbasiyah atau pada masa Tabi'ut Tabi'in, dan meninggal pada tahun 240 Hijriah. Mazhab ini merupakan perpaduan antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ia terdiri dari dua pendapat yaitu Qaul Qadim yang diambil dari Irak dan Qaul Jadid yang diambil dari Mesir. Mazhab Syafi'i ini terkenal sebagai mazhab yang paling hati-hati dalam mengambil suatu hukum. Adapun karyanya yaitu 1. Ar-Risalah, merupakan kitab usul fiqh yang pertama disusun. Yang kedua ada isinya tentang berbagai macam masalah fikih berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab usul fikih. Adapun yang dijadikan pokok dasar hukum oleh Imam Syafi'i yaitu pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma', yang keempat ada perkataan sahabat, ada Qiyas, dan Istishab. Mazhab Syafi'i sampai saat ini dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina. Oke, baik, yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada 164 Hijriah, pada 164 Hijriah di masa dinasti Abbasiyah atau pada masa Tabi'ut Tabi'in, dan meninggal pada 241 Hijriah. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya. Imam Ahmad tidak mengarang satupun kitab fikih, namun pengikutnya yang membukukan mazhabnya dari perkataan, perbuatan, dan jawaban atas pertanyaan dan lain-lain, hingga akhirnya tercipta suatu kitab yang bernama Al-Musnad yang memuat lebih dari 40.000 hadis. Untuk dasar hukumnya, Imam Ahmad menggunakan hadis mursal dan hadis do'if yang derajatnya meningkat kepada hasan, bukan hadis batil atau mungkar. Pada masa sekarang ini, mazhab ini resmi menjadi dari pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Ya, mungkin itu saja penjelasan materi kelompok 8 dari saya tentang pengertian mazhab, sejarah mazhab, dan macam-macam mazhab. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap, dan gangguan suara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.